Sobat JKN, selamat datang di program Talk About JKN. Kak, kira-kira nih kalau lagi sakit boleh nggak sih kita self diagnosis? Nggak boleh dong, daripada self diagnosis, mending langsung berobat aja pakai BPJS Kesehatan. Nah betul tuh kak, gimana sih alur berobat pakai BPJS Kesehatan? Nah Sobat JKN, telah hadir bersama kita nih narasumber untuk tema kali ini yaitu Ibu Hartati. Silahkan diperkenalkan Ibu. Halo Sobat JKN, perkenalkan saya Hartati, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Kantor Cabang Sorong. Baik, langsung aja ya. Tadi kan udah kita bahas mengenai self diagnosis nih di openingnya. Ibu, terkait self diagnosis itu sendiri tuh gimana sih? Oke teman-teman, self diagnosis ya. Jadi kalau self diagnosis sendiri, teman-teman berobat nih ke FKTP tapi udah self diagnosis. Ya, sebenarnya yang bisa mendiagnosis kondisi kita atau kondisi peserta tentunya yang berkompeten. Dalam hal ini ya tentunya dokter di FKTP. Jadi diagnosa harus ditegakkan berdasarkan penilaian atau pemeriksaan dari dokter di fasilitas kesehatan. Seperti itu ya. Nah berarti Bu, kalau misalnya mau berobat, nah itu kan pasti ada alurnya tuh Bu. Ya. Gimana sih alurnya? Oke teman-teman, jadi alur dalam program JKN itu berjenjang. Jadi teman-teman tidak bisa langsung ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan ya, kecuali dalam keadaan gawat darurat. Teman-teman bisa langsung ke IGD rumah sakit. Namun dalam kondisi yang belum gawat darurat atau tidak gawat darurat, teman-teman harus berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dahulu. Nah, FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu seperti puskesmas, klinik pratama, tempat praktik dokter mandiri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman bisa berobat dahulu ke FKTP tersebut di mana teman-teman terdaftar. Nah, teman-teman bisa cek itu di aplikasi Mobile JKN. Ada Vaskes tingkat 1 terdaftarnya. Nah, di situ teman-teman bisa pergi berobat sesuai Vaskes terdaftarnya. Tentunya setelah diperiksa pasti ada advis dari dokter. Jika memang indikasi medis untuk dirujuk, tentunya dokter di FKTP akan merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan diagnosis ataupun kira-kira perlu tindak lanjut dari dokter spesialis apa di rumah sakit. Kurang lebih seperti itu. Oke, permisi Ibu, terkait yang tadi Ibu bilang kalau misalnya ke rumah sakit nih, itu hanya dalam keadaan urgent. Nah, misalnya pasien tuh kan kadang ada yang kayak, aduh saya udah darurat banget nih harus ke UGD. Nah, tiba-tiba tuh dari pihak yang menjaga di bagian UGD-nya tuh kayak, ini tidak urgent. Ya, terkadang kan ada tuh Ibu peserta atau pasien yang, tidak Pak, saya urgent, saya harus dirawat, saya tidak mau ke FKTP duluan. Itu kira-kira gimana tuh Ibu penanganannya sendiri? Ya. Jadi ini berkaitan dengan yang poin pertama tadi, Iya. self diagnose ya. Jadi teman-teman menentukan kita atau kondisi kita ini gawat darurat atau tidak, tentunya harus berdasarkan penilaian atau pemeriksaan dari dokter. Ya, apabila memang dokter menilai ini tidak gawat darurat, maka memang bukan tempatnya IGD untuk teman-teman periksa seperti itu. Jadi memang teman-teman atau kita masyarakat juga sedikit banyak harus tahu tentang apa sih gawat darurat itu. Kondisi-kondisi apa yang dikategorikan gawat darurat. Ya, salah satunya gawat darurat itu adalah kondisi yang mengancam jiwa. Seperti itu, misalnya gangguan pernafasannya terganggu ataupun mungkin kecelakaan seperti itu yang butuh penanganan segera. Kalau tidak dilakukan penanganan segera bisa berakibat fatal, maka bisa dilayani di IGD seperti itu ya. Jadi tentunya kembali ke penilaian atau pemeriksaan dari dokter, karena dokter yang mempunyai kompetensi untuk menilai apakah ini gawat darurat atau tidak, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Nah, mengenai rujukan sesuai indikasi medis Bu, jika ada kasus nih peserta datang ke FKTP namun
pesertanya meminta rujukan atas permintaan sendiri itu gimana, Bu? Oke, rujukan atas permintaan sendiri ya, atau kita sering sebutnya APS, atas permintaan sendiri. Itu jelas di ketentuan bahwa rujukan atau mungkin prosedur ya, segala sesuatu atas permintaan sendiri itu tidak dijamin dalam program JKN ya. Contohnya seperti tadi, saya mau minta dirujuk ya. Nah, itu tidak dijamin karena memang rujukan itu harus berdasarkan indikasi medis penilaian dari dokter di FKTP. Berarti memang tidak boleh ya. Oke. Dan kita juga berarti tidak boleh memaksa. Betul. Oke. Karena kalau kondisinya memang butuh penanganan oleh spesialis, pasti dokter di FKTP akan merujuk. Ya, tidak mungkin ditahan-tahan nih, tidak dirujuk. Karena kalau butuh penanganan spesialis tentunya pengobatannya akan lebih panjang. Jadi tidak mungkin dokter akan menahan kalau misalnya memang itu indikasi medis harus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Terus gini, Bu, itu kan kalau kita berobat kita kan harus sesuai dengan vaskes terdaftar kita. Betul. Kalau misalnya kita lagi di luar kota nih, Bu, gimana sih cara berobatnya? Oke, untuk pelayanan di luar kota atau misalnya teman-teman sedang tidak berada di tempat domisili ya, di mana vaskes terdaftarnya teman-teman terdaftar, maka teman-teman bisa berobat di fasilitas kesehatan yang sedang teman-teman berada itu maksimal 3 kali dalam 1 bulan. Nah, silahkan berobat ke vaskes terdekatnya ya, di luar domisilinya ya, dengan catatan itu di luar domisilinya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya nih masih di Kota Sorong tapi mau berobat ke vaskes lain, padahal vaskes terdaftarnya teman-teman jelas itu di klinik mana atau dokter mana, ya teman-teman harus berobat ke vaskes yang tempat terdaftarnya, kecuali teman-teman berada di luar kota. Nah, itu ada kesempatan 3 kali dalam sebulan, maksimal 3 kali dalam sebulan untuk dilayani di vaskes di sana. Seperti itu. Iya Bu, ini mau tanya dong, kalau misalnya nih saya di luar kota, nah tiba-tiba ya kita nggak tahu Ibu ya, kan banyak kasus yang terjadi dan itu tidak diketahui juga oleh orang BPJS. Misalnya saya berobat ke vaskes, puskesmas, klinik, terus mereka menolak. Ya, Itu saya harus melakukan pengaduan kemana Ibu kira-kira? nah teman-teman bisa kontak BPJS 1 ya, BPJS 1, BPJS yang membantu, ataupun teman-teman bisa buka aplikasi mobile JKN. Nah, di situ kan bisa memasukkan pengaduan atau permintaan informasi. Ya, karena memang sudah seyogyanya, sudah memang sesuai ketentuan bahwa jika memang tidak berada di tempat domisili, teman-teman bisa berobat maksimal 3 kali. Seperti itu. Tapi memang itu sebuah kewajiban dan harus dilayani Ibu ya kalau memang Betul. terdaftar BPJS Ya. Kesehatan. Jadi di FKTP maksimal 3 kali. Saya Bu. Terus tadi kan Ibu sempat bahas nih mengenai aplikasi mobile JKN. Betul. Nah, di aplikasi mobile JKN kan ada fitur antrian online nih, Bu. Betul. Nah, itu kan bisa dipakai untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ya. tingkat lanjutan ya. Ya. Oke, untuk antrian online ya, ada menu ya, pendaftaran online di mobile JKN itu bisa dimanfaatkan untuk pendaftaran. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu lama, bisa mengambil nomor antrian lewat aplikasi, apalagi untuk ambil antrian di FKTP itu sangat mudah ya, sangat mudah, tinggal masukkan aja mau berobatnya kapan, kemudian polinya poli apa, kemudian keluhannya apa bisa diisi, nanti langsung diklik aja. Nah, nomor pendaftarannya teman-teman langsung muncul ya. Jadi saat sudah mendekati nomor antrian bisa langsung ke FKTP-nya seperti itu. Nah, kalau mobil JKN untuk antrian online di FKRTL, kalau teman-teman sudah mendapatkan rujukan dari FKTP untuk ke FKRTL, maka itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengambil antrian di rumah sakit. Jadi karena kami sudah tersistem, kita sudah tersistem, otomatis rujukan yang dikeluarkan dari FKTP sudah ada datanya di dalam aplikasi mobil JKN. Jadi tinggal pilih aja kapan mau berobat, dokternya dokter siapa, diagnosa dan data lainnya sudah otomatis ada di dalam sistem. Jadi tinggal mengambil nomor antrian,
saat sudah dekat atau sudah menuju ke rumah sakit, bisa klik fitur check-in. Nah, fitur check-in itu untuk memastikan peserta atau pasien yang akan berobat di rumah sakit itu memang betul-betul akan datang seperti itu, akan ke rumah sakit seperti itu. Iya Ibu, ini kan masih masuk di tema kita nih alur pelayanan. Kan banyak nih Ibu kasus kecelakaan lalu lintas. Betul. Itu kan kadang ada yang misalnya sudah ke rumah sakit nih di UGD, Hmm. tiba-tiba tuh mereka berpikir bahwa ini harusnya kita ditanggung BPJS. Ya. Kok kenapa tidak ditanggung? Itu gimana sih Bu alurnya sendiri? Oke, untuk penjaminan laka lantas kecelakaan lalu lintas ya, teman-teman bisa lihat memang di dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 di situ memang dijelaskan bahwa program kecelakaan lalu lintas itu dijamin oleh penyelenggara lainnya. Dalam hal ini mungkin Jasara Harja ya. Jadi penjamin utamanya itu pihak Jasara Harja. Nah, bagaimana nih kalau ternyata kecelakaan bawa ke UGD ya, terus bagaimana cara biar kita dijamin Jasara Harja misalnya ya, atau bagaimana jika biar bisa dijamin BPJS seperti itu. Nah, pada hakikatnya, pada intinya sebenarnya kasus kecelakaan itu harus sesuai prosedurnya ya. Prosedurnya itu peserta atau pasien penderita itu harus melapor ke kepolisian. Jadi harus terbit laporan polisi. Nah, nanti Jasara Harja memberikan jawaban apakah ini dijamin oleh Jasara Harja atau tidak ya. Kalau kecelakaan tunggal tentunya nanti Jasara Harja akan menjawab ini tidak dijamin karena memang Jasara Harja hanya menjamin untuk laka ganda ya. Laka ganda. Jadi setelah ada jawaban dari Jasara Harja itu akan dialihkan penjaminannya ke BPJS Kesehatan. Tapi kalau misalnya laka ganda ya, kalau tadi laka tunggal ya, maaf, laka tunggal maka nanti dialihkan ke BPJS Kesehatan. Tapi kalau untuk laka ganda gimana kira-kira nih? Nah, maka tetap diproses oleh Jasara Harja. Nanti ada konfirmasi bahwa ini penjaminannya di Jasara Harja sampai dengan batas maksimum biaya. Nanti ada ketentuan lainnya ya, ada ketentuan lainnya sampai batas berapa sih tarif maksimum yang dijamin Jasara Harja. Nah, selanjutnya BPJS sebagai penjamin kedua. Kalau tarifnya atau biayanya sudah mencapai batas maksimum, maka pembiayaan selanjutnya dialihkan ke BPJS Kesehatan. Jadi memang korban kecelakaan lalu lintas prosedur awalnya harus melapor dulu ke kepolisian kasus kecelakaan lalu lintas seperti itu. Intinya semuanya ada prosedurnya. Betul, tetap harus mengikuti prosedur. Siap. Kalau untuk gawat darurat nih Bu, saya ada pertanyaan nih. Kalau kasus nih pasien kan kalau gawat darurat biasanya langsung ke rumah sakit nih, lupa bawa kartu identitas, terus mau pakai dijamin BPJS nih, itu gimana sih Bu? Ya, oke. Jadi tidak harus menggunakan kartu BPJS atau kartu JKN atau KIS ya. Cukup membawa KTP pun itu bisa digunakan sebagai pelaporan ke rumah sakit. Jadi nanti diceknya menggunakan NIK aktif atau elektronik KTP. Jadi tidak masalah jika memang pasien karena buru-buru ya, karena sudah kondisinya gawat harus segera ditangani, lupa bawa KIS-nya atau kartu BPJS-nya yang lain ya, seperti itu, cukup bawa KTP saja. KTP, lapor ke administrasi rumah sakit, nanti dicek apakah sudah terdaftar sebagai peserta dan statusnya aktif atau tidak, seperti itu. Sekarang sangat mudah ya, jadi tidak perlu harus kartu JKN atau KIS ya. Cukup dengan KTP saja, NIK-nya online, iktp bisa digunakan untuk berobat. Itu sangat mudah ya Ibu ya. Betul, sangat mudah. Oh iya Ibu, saya pernah dengar nih mengenai program rujuk balik. Apa sih itu Ibu? Oke, program rujuk balik ya, atau kita sering singkatnya tuh PRB. Program rujuk balik. Program rujuk balik ini ditujukan untuk pasien-pasien
dengan penyakit kronis yang kondisinya sudah stabil, yang sebelumnya dirujuk ke rumah sakit, setelah penilaian atau mungkin setelah beberapa kali kontrol di rumah sakit, kemudian dokter spesialis menyatakan kondisinya sudah stabil, nah itu bisa dirujuk balik ke FKTP. Jadi pengobatan selanjutnya, pengobatan rutin seterusnya itu bisa dilakukan di FKTP. Jadi tidak perlu kembali ke rumah sakit seperti itu. Jadi bisa langsung ke FKTP terdaftarnya atau dokter tempat praktik yang terdaftar serta tersebut terdaftar seperti itu. Jadi untuk PRB sendiri itu ada 9 diagnosa yang bisa di PRB-kan oleh rumah sakit. Dan ini memang harus kondisinya stabil. Stabil atau kita sering sebut 3B. Benar diagnosanya itu yang 9 penyakit kronis. Ya, ada DM, hipertensi, lupus, kemudian jantung, PPOK, ada 9 ya. Kemudian 3B, tadi benar diagnosanya 9 diagnosa tersebut. Kemudian benar obatnya. Obat-obatnya masuk ke dalam obat yang dikatakan atau yang dikelompokkan sebagai obat PRB. Nah, jadi ada daftar obat PRB. Benar obat, benar diagnosis, benar obat, dan benar kondisinya stabil. Nah, kalau tidak stabil atau belum stabil, belum bisa dirujuk balik. Jadi tetap harus kontrol ke spesialis dulu. Sampai kondisinya stabil, baru dokter spesialis membuat surat rujuk balik ke FKTP. Jadi pasien tidak perlu antri ke rumah sakit lagi kalau sudah dirujuk balik. Bisa kembali ke FKTP, obat rutinnya tinggal diambil atau presepannya dari FKTP terdaftarnya saja. Jadi itu obatnya nanti 1 bulan full seperti itu. Jadi bulan depan kontrol ke FKTP-nya lagi, bulan depannya kontrol ke FKTP-nya lagi. Seperti itu, berkelanjutan seperti itu. Jadi memang konsepnya adalah pemantauan oleh FKTP-nya. Pemantauan oleh FKTP apakah bulan ini, bulan berikutnya kondisinya stabil atau tidak. Kalau misalnya memang sewaktu-waktu kondisi pasien tidak stabil, maka bisa dirujuk kembali lagi ke rumah sakit. Jika memang butuh pemantauan lanjut dari dokter spesialis. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah rujuk kemudian dibalikkan kalau sudah memenuhi 3B itu. Ini 3B-nya apa Ibu? Benar diagnosa, benar obatnya masuk dalam daftar obat PRB, dan benar kondisinya stabil. Intinya yang menentukan semuanya itu dokter Ibu ya. Dokter spesialis di rumah sakit. Jadi yang memastikan 3B ini adalah dokter spesialis di rumah sakit. Itu Sobat JKN-nya, jangan self diagnosis, oke? Kembali lagi, Ibu, saya ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau misalnya pasien BPJS yang ditanggung pemerintah itu kan kelas 3. Betul. Misalnya mereka rawat inapnya di rumah sakit, itu kan otomatis masuk di ruangan yang kelasnya 3. Ya. Bagaimana kalau misalnya keluarganya mau mereka naik ke kelas 2 atau kelas 1? Itu bisa nggak? Oke, kalau untuk peserta kelas 3 itu memang tidak diperkenankan naik kelas ya. Tidak diperkenankan naik kelas rawat inap. Jadi memang jatahnya itu di kelas 3 karena penerima bantuan iuran ya. Jadi memang bantuannya tidak boleh naik kelas. Kalau misalnya pasiennya mau atau atas permintaan sendiri untuk naik kelas, maka memang dari sisi penjaminan JKN itu kami atau kita tidak bisa jaminkan karena memang sudah di luar dari ketentuan yang koridor dari penjaminan seperti itu. Berarti memang kalau misalnya mereka mau naik sendiri harus bayar sendiri, berarti jatuhnya ke mandiri. Betul, jadi di luar penjaminan. Oke, berarti jadi pasien umum Ibu jadi ya? pasien umum. Ataupun mungkin dia punya asuransi kesehatan lain ya, dikembalikan ke pasien. Tapi tentunya kalau dalam penjaminan JKN, PBI atau peserta penerima bantuan iuran tidak boleh naik kelas. Jatahnya hanya di kelas 3. Itu kan kalau peserta PBI ini Bu. Betul. Kalau peserta segmen mandiri atau segmen PPU dengan perusahaan itu gimana? Ya, kalau untuk PPU kan tidak ada kelas 3 ya, minimal kelas 2. Kalau
kelas 2, kelas 1 itu diperkenankan jika memang berkenan membayar selisih, ya, selisih ruangan. Tapi untuk peserta mandiri yang memang daftarnya kelas 3 sama perlakuannya, tidak bisa naik kelas juga. Karena memang jatahnya hak rawatnya itu memang hanya di kelas 3. Kenapa mandiri juga nggak bisa naik? Karena memang kelas 3 itu kan diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, ya, kurang mampu, dan di dalam iuran peserta kelas 3 mandiri itu ada bantuan atau ada kontribusi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga memang bukan haknya untuk naik kelas, tetap di kelas. Berarti nanti tetap jatuhnya umum lagi Bu ya kalau misalnya. Ya, itu kita kembalikan sendiri. ke peserta ya, pilihan peserta seperti itu. Tapi kalau saat sudah naik kelas, maka haknya sebagai peserta JKN kelas 3 itu gugur. Baik Sobat JKN, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai alur pelayanan program JKN. Mungkin Ibu sebelum menutup ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat JKN? Oke, Sobat JKN, untuk mengakses pelayanan tetap sesuai alurnya ya. Jadi teman-teman harus berobat dulu ke FKTP. Kecuali misalnya keadaan gawat darurat, maka bisa langsung ke IGD rumah sakit. Tapi kalau tidak, berobatnya ke FKTP dulu ya. Dan jangan lupa sesuai prosedur. Nah, oke, mungkin itu saja dari saya. Nah, jangan self-diagnosis sendiri lagi ya Sobat JKN. Dan sampai berjumpa lagi di program Talkin berikutnya. Bye!